kami dari kelompok 7, mata kuliah farmasi komunitas, akan menjelaskan mengenai cek klik yang dianjurkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum menggunakan obat. Ketika Anda membutuhkan obat-obatan, kemanakah Anda akan membelinya? Apakah ke apotik, ke warung, atau ke supermarket terdekat? Saat ini obat memang sangat mudah untuk didapatkan melalui aplikasi online sekalipun. Namun, bukan berarti kita bisa sembarangan mengkonsumsi obat yang dijual secara bebas. Kita harus pastikan dahulu apakah obat yang akan kita konsumsi sudah aman atau belum. Pasalnya, salah mengkonsumsi obat dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Dan apalagi sekarang banyak produsen obat yang sebenarnya belum resmi terdaftar. Untuk itu, kita dianjurkan untuk cek klik sebelum menggunakan obat. Klik di sini merupakan singkatan dari kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klik yang pertama, yaitu kemasan. Ketika kita membeli obat di apotik atau kita menerima obat dari instalasi farmasi, apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yaitu yang pertama adalah dari kemasannya tersebut. Kita perhatikan kemasan tersebut apakah ada penyok pada setiap kemasannya. Kemudian kita buka bagian dalamnya, dia masih tersegel rapi dan tidak terbuka di bagian manapun sehingga obat tersebut masih bagus. Dan untuk sediaan tub, yang harus kita perhatikan adalah selain kemasannya, kita bisa lihat dari dalam tubnya, yaitu dia masih tertutup rapi, tidak terbuka sehingga obat tersebut tidak terkontaminasi. Sekian untuk penjelasan klik pada kemasan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini merupakan contoh produk obat dengan merek dagang Selpin yang berisi simvastatin 10 mg. Setiap satu box berisi 5 strip dan satu strip berisi 10 kaplet. Obat ini berfungsi untuk mengurangi kadar kolesterol. Nah, untuk penyimpanan obat ini yaitu disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Nah, obat ini diproduksi oleh PT Evars Pharmaceutical Laboratories. Sebelum kita membeli produk, makanan, kosmetik, atau obat, kita harus cek dulu apakah produk tersebut sudah terdaftar atau belum di izin edar Badan POM. Berikut akan kami sampaikan bagaimana cara mengeceknya. Pertama, kita masuk ke Google, kemudian ketik cek produk BPOM. Kemudian keluar linknya, cek bpom.pom.go.id. Kita klik. Nah, di sini ada produk. Ini ada obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan. Nah, ini adalah list produk-produk atau obat-obat yang terdaftar di Badan POM. Ini ada banyak. Jika kita ingin ngecek, bisa diklik aja selanjutnya. Nah, jika kita ingin cek apakah produk yang kita beli itu terdaftar atau tidak di Badan POM, kita cari, misalnya kita hanya mengetahui nama produknya saja. Kita klik nama produk, contohnya kita klik Focus On. Dan klik Enter atau klik cari. Nah, ini muncul nomor registrasi TE143381471. Jadi produk Focus On ini sudah terdaftar di Badan POM. Jika kita cari produk lain, dan saat klik enter data tidak ditemukan, artinya produk tersebut tidak ditemukan di izin edar Badan POM, sehingga kita harus menghindari atau kita tidak boleh membeli produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan cek klik K yang terakhir, yaitu kadaluarsa. Seringkali saya melihat pasien yang membeli obat baik di rumah sakit atau di apotik itu mendapatkan 1 hingga lebih dari 1 obat. Kira-kira informasi apa saja yang perlu diperhatikan? Apakah cukup cara penggunaan dan aturan pakainya saja?
Tidak, namun ada yang harus lebih diperhatikan, yaitu tentang kadaluarsa obat. Berikut ini akan saya sampaikan secara singkat tentang kadaluarsa obat. Yang pertama, yaitu bila obat merupakan sediaan jadi pabrik, entah itu berupa kaplet, tablet, kapsul, itu yang harus diperhatikan, yaitu expired pada kemasan. Contohnya M-Tunas seperti ini. Di sini tertera expired date-nya Juni 2024. Itu berarti expired date-nya tanggal 30 Juni 2024. Yang kedua, jika obat sirup itu hanya berlaku 30 hari setelah kemasan dibuka. Yang ketiga, yaitu bila obat seperti tetes mata, salep, tetes telinga, itu juga berlaku 30 hari setelah kemasan dibuka. Jika setelah tanggal kadaluarsa obat berakhir, tidak ada jaminan bahwa obat tersebut masih aman dan efektif jika digunakan, karena risiko pertumbuhan bakteri dapat meningkat. Oleh karena itu, jika kalian ingin meminum obat, pastikan terlebih dahulu kalian sudah mengecek kadaluarsa obat atau expired date pada kemasan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai cek klik sebelum menggunakan obat. Metode cek klik ini dapat membantu kita mencegah mengkonsumsi obat-obatan palsu, obat-obatan tidak resmi, maupun obat yang sudah lewat masa berlakunya. Jadi untuk itu, sebelum menggunakan obat, jangan lupa cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, kemudian cek kadaluarsa. Dan hal yang menarik yaitu kita juga bisa cek klik sebelum menggunakan obat dengan aplikasi yang diluncurkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Aplikasinya adalah BPOM Mobile. Dari situ, kita juga bisa cek klik sebelum menggunakan obat. Jadi kita sudah tahu obat tersebut aman atau belum. Keamanan obat yang kita konsumsi menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jika mengalami sakit atau efek samping obat yang tidak diinginkan, kita sendiri yang rugi, bukan? Yuk, mulai sekarang kita budayakan cek klik sebelum menggunakan obat. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.